Ya kan? Nah, jadi statement yang kedua dipatahkan saat ini. Kalau ada pendeta superpower, para pencuri domba ini mau meyakinkan kalian dengan statement ini bahwa Yesus diselam karena dikatakan Yesus keluar dari air, kalian sudah punya counter. Halo guys, dalam video ini kita akan membahas bagian yang kedua dari seri mematahkan fanatisme baptisan selam. Kalau di bagian satu kita sudah membantah arti kata baptiso yang ternyata bukan hanya selam. Di bagian ini kita akan membahas statement yang kedua yang sering dipakai oleh para fanatik ini ya, bahwa dalam Alkitab Yesus dikatakan keluar dari air, jadi berarti Yesus diselam. Hal ini terdapat dalam Matius 3:16. Dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan juga di Markus pertama ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, saudara, mereka memperkosa kalimat keluar dari air dengan arti Yesus diselam. Saudara, Matius 3:16 dalam bahasa asli itu kalimat keluar dari air ini menggunakan kalimat anabaino apohudor. Kalau di Markus pertama ayat 10, kalimat ini menggunakan kalimat anabaino ekhohudor. Kalau kalimat itu berarti Yesus diselam karena dikatakan Yesus keluar dari air atau anabaino ya, dari air, maka ketika Filipus membaptis sida-sida, Filipus juga masuk ke dalam air. Kita membaca di Kisah Para Rasul 8:39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Saudara, kita lihat saudara ya, di sini dikatakan mereka keluar dari air. Kalau kita pakai cocok logi para pencuri domba ya, berarti waktu Filipus membaptis sida-sida itu, Filipus juga tenggelam bersama. Karena dikatakan di sini mereka anabaino ekhohudor, persis dengan kata di Markus ya dan di Matius tadi, anabaino, keluar. Hanya Matius menggunakan kata apo ya, Markus dan Kisah Para Rasul menggunakan kata ek. Apo dan ek adalah makna yang sama dengan bentuk yang berbeda, sama-sama menunjukkan kata preposisi, menunjukkan tempat sebelumnya, seperti kata dari ya, sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Para pencuri domba ini menafsirnya dari dalam, ya, dari dalam air lalu keluar dari air. Kalau artinya demikian, berarti Filipus juga ketika membaptis itu dia juga masuk ke dalam air bersama dengan orang yang dia baptis, ya. Tapi kan tidak. Artinya bukan dari dalam air, tapi dari tempat yang berair ke bagian darat ya, yang tidak ada air. Ini lebih cocok. Jadi takkan kontras dengan yang Filipus tadi di Kisah 8 tadi, ya kan? Nah, jadi statement yang kedua dipatahkan saat ini. Kalau ada pendeta superpower, para pencuri domba ini mau meyakinkan kalian dengan statement ini bahwa Yesus diselam karena dikatakan Yesus keluar dari air, kalian sudah punya counter dengan mempertanyakan Filipus ya. Nah, sedikit bonus, ada yang bilang, oh, kalau baptis itu yang percik yang benar, kenapa harus repot-repot ke sungai Yordan? Inilah gobloknya mereka, membuat logika tanpa memperhatikan baik-baik suatu bacaan. Begini, kenapa harus di sungai Yordan? Karena di saat itu peserta baptisan itu ada ribuan orang. Karena dikatakan ada orang-orang dari 3 daerah yang berbeda yang hendak memberi diri mereka dibaptis pada saat itu. Kita baca di Matius 3 ayat 4-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara lihat baik-baik. Ada dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Kalau kita lihat mapnya seperti ini, ya. Jadi saudara bisa bayangkan, orang datang dari 3 kota hendak datang dibaptis ke Yohanes. Apakah Yohanes akan menggunakan air di rumah seseorang?
Ya, kau pikir zaman itu ada pompa air Miyako? Miyako ternyata penarik nasi ya. Pokoknya itulah, tak ada pompa air saat itu, saudara. Jadi bagaimana bisa Yohanes akan membaptis ribuan orang dengan air di rumah seseorang? Walaupun itu percik ya saudara, tapi itu akan sangat memboroskan air dan waktu. Lagi pula Yohanes tinggal di hutan. Barangkali hutan di sekitar Yordan. Jadi pasti dia akan menggunakan sungai terdekat, ya kan? Nah, jadi Yesus keluar dari air bukan berarti Yesus diselam. Dan juga Yesus dibaptis di sungai Yordan karena Yesus bukan satu-satunya orang yang dibaptis. Dan ingat, bagaimanapun baptisan Yohanes bukan baptisan Yesus. Ini jelas dalam Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat, Paulus dengan jelas membedakan, memisahkan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen, ya. Jadi jangan pakai konteks baptisan Yohanes untuk baptisan Kristen, saudara. Itu kesalahan besar. Ada perbedaan makna yang sangat mendalam, yang sangat mendasar, ya, antara baptisan Yohanes dan Yesus. Untuk hal ini saya akan jelaskan di seri-seri kemudian. Saya Patrick Smith undur diri, and until next time, stay away from superpower pastor. God bless you.